Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, itu moderator masih di mute kayaknya. Untuk MC tolong menyalakan mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fahcan Eskom Mkom MTCNA selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra, dan yang terhormat kepada Bapak Kafi Gunardi Mkom sebagai narasumber pada seminar ini. Serta tak lupa yang terhormat rekan-rekan semua, seluruh panitia dan peserta seminar yang saya banggakan. Selamat pagi yang penuh berkah. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian dalam acara seminar dengan tema pengenalan wajah menggunakan OpenCV. Sebagai perwakilan dari panitia penyelenggara, kami dengan rendah hati mengucapkan selamat datang kepada setiap individu yang hadir pada hari ini. Kehadiran kalian semua menjadi berkat bagi kesuksesan acara ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Sebelum acara seminar dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liskani Aprilia yang bertugas sebagai MC pada hari ini. Adapun susunan acara seminar pagi hari ini dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa, lalu ada pembacaan doa, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra, Bapak Muhammad Fahcan Eskom Mkom, lalu ada acara inti yaitu acara seminar disertai dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir ada penutupan acara. Baik, langsung saja kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar pengolahan citra resmi dibuka. Baik hadirin sekalian, sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan Mars Universitas Pelita Bangsa.
Sebelum mengawali kegiatan seminar ini, mari kita berdoa bersama-sama agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Dikca Anugrah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baiknya sebelum kita membuka acara seminar pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca doa. Di sini saya akan membaca doa dengan kepercayaan agama saya, yaitu Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami panjatkan puja dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat menyelenggarakan acara seminar ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu agar acara seminar ini dapat berjalan dengan penuh hikmah dan keberkahan. Ya Allah, anugerahkanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan disampaikan dalam seminar ini. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu dengan penuh keikhlasan dan keterbukaan. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai wadah bagi kami untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sehingga dapat bermanfaat bagi diri kami, bangsa, dan negara. Ya Allah, kami mohon ridho dan pertolongan-Mu agar acara seminar ini dapat mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara seminar secara resmi dari dosen mata kuliah Pengolahan Citra. Kepada Bapak Muhammad Fahcan, Eskom Mkom, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin untuk memberitahu MC bahwa Pak Hasan sedang ada kesibukan, jadi agar dilanjutkan ke acara selanjutnya. Baik, karena Pak Fahcan sedang ada kesibukan, jadi beliau tidak bisa hadir dalam acara seminar ini. Baik, kita lanjutkan saja ke acara inti, yaitu acara seminar yang akan dibawakan oleh moderator. Kepada Ahmad Hafizuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, apakah suara saya dapat didengar? Bisa. Bisa didengar. Baiklah, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpah nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelap gulitnya zaman jahiliyah sampai terang benderangnya zaman Islam ya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fahcan Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital yang pada hari ini berhalangan hadir. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Dan yang saya hormati pula yaitu Pak
Kahfi Gunardi Mkom selaku narasumber seminar pengolahan citra digital yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Langsung saja untuk pembukaan, saya ikut MC. Kita masuk ke acara inti, yaitu adalah seminar dengan judul pengenalan wajah dengan Open CV. Sebelum itu saya akan membacakan beberapa profil singkat dari narasumber kita, yaitu Pak Kahfi Gunardi Mkom. Mulai dari pendidikannya, beliau adalah lulusan D3 Teknik Informatika di Telkom University Bandung. Kemudian lulusan S1 Teknik Informatika di Telkom University Bandung dan lulusan S2 Ilmu Komputer di Institut Pertanian Bogor di IPB University. Adapun pengalaman kerja beliau yaitu adalah sebagai seorang programmer di PT Excel Aksiata Tbk Kuningan dari tahun 2017 sampai 2018. Kemudian sebagai pengajar pembantu di program studi perpustakaan dan sains informasi dari tahun 2022 sampai 2023. Dan sekarang bekerja sebagai guru komputer mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, langsung saja untuk sesi seminar yang akan dilanjutkan dengan sesi Bapak Gunardi, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Sangat terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara seminar kali ini. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bersama-sama. Salawat dan serta salam tidak lupa juga kita panjatkan ke junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya dan para kita semua selaku umatnya. Terima kasih saya ucapkan pertama saya yang terhormat kepada para sivitas akademika, Bapak Rektor Universitas, mohon maaf, koneksi saya apakah masih masuk? Sedikit ini Pak, nge-lag Pak. Yang terhormat kepada para sivitas akademika Universitas Pelita Bangsa, pada dosen pengampu di mata pelajaran mata kuliah pengolahan citra digital dan para mahasiswa yang sudah tergabung dalam seminar ini. Mohon maaf apabila ada sedikit kendala dari koneksi, mohon nanti ada sedikit dikasih tahu saja kepada saya bila mana ada koneksi terganggu ya. Karena di sini sedikit ada gangguan koneksi, nanti mohon kasih tahu saya saja ya bila mana ada gangguan koneksi. Pada kesempatan kali ini mungkin untuk mempersingkat waktu, terima kasih sekali lagi kepada para yang pada kesempatan kali ini mungkin saya kali kedua membawakan materi pengolahan citra digital. Yang pertama ke kelas sebelumnya dan sekarang di kelas ini atau 30 dari mahasiswa dan partisipan lain, saya ucapkan terima kasih juga sudah ikut di seminar kali ini. Langsung saja mungkin saya akan share screen untuk pembagian seminar kali ini. Mohon nanti kalau misalkan ada sedikit
koneksi yang salah ataupun terkendala, diinterupsi saya aja, tidak apa-apa ya. Mohon maaf Pak, koneksinya agak putus-putus. Ini untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan digital, terutama. Mohon maaf Pak, izin interupsi Pak. Oh ya, apakah Eh, sudah masuk? untuk share screen-nya sudah masuk, tapi beberapa waktu tadi agak putus-putus Pak. Oke. Kalau sekarang gimana? Sudah lumayan bagus lagi Pak. Oke, alhamdulillah ya. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin koneksi di sini ya. Oke, Ya Pak. eh, terima kasih yang sudah menginterupsi tadi. Nanti Ya, kalau misalkan ada interupsi lagi, mungkin saya ya Pak. gonta-ganti koneksi internet gitu aja ya. Nah, ini Ya pada Pak. kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah pengolahan citra digital khusus di bab pengenalan wajah dan menggunakan OpenCV oleh saya sendiri, Kavi Gunardi Mkom. Ini sekilas tentang CV saya, sudah disebutkan juga oleh saudara moderator tadi. Ya, saya sendiri adalah Kavi Gunardi, bisa manggil saya Bapak Kavi. Pendidikan saya sudah disebutkan, pengalaman kerja dan kontak sosial media saya juga kalau misalkan berkenalan bisa lewat situ. Kemudian ini juga PDF ini sudah saya sebarkan, jadi kita bisa belajar bersama-sama menggunakan PDF ini dan kita belajar bukan hanya saya saja, jadi kita belajar bersama karena ilmu yang akan saya paparkan kali ini sangat dinamis ya, jadi sangat bisa berkembang sangat pesat di kedepannya, jadi kita bersama-sama untuk belajar untuk lebih baik di hari kedepannya dengan mempelajari ilmu yang akan saya sampaikan kali ini. Kemudian agenda materi yang akan saya sampaikan yang pertama mungkin pengenalan pengolahan citra digitalnya, kemudian persiapan lingkungan pengembangannya, kemudian dasar pengolahan citra dengan menggunakan Python-nya, kemudian tahapan umum pengenalan wajah atau face recognition, kemudian pengenalan konsep OpenCV-nya yang dalam hal ini di garis bawahi ya. Kemudian contoh pengenalan wajah dengan menggunakan Python. Yang ketujuh label citra atau nilai confidence gitu. Jadi nanti di akhir juga kita ada sesi sharing ya gitu ya, karena saya sekali lagi ilmu di sini sangat dinamis ya. Mungkin ini yang saya sampaikan pengetahuan sebatas pengetahuan saya, mungkin ada yang lebih. Jadi kita bentuknya di sini sharing ilmu saja. Seperti itu. Kemudian yang pertama ya kita akan masuk ke materi pengenalan pengolahan citra seperti mata kuliah di seminar kali ini ya. Pengolahan citra digital adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada manipulasi dan analisis citra menggunakan komputer. Tujuan utama pengolahan citra adalah meningkatkan kualitas citra ya, mengekstraksi informasi. Yang terpenting di seminar kali ini adalah ekstraksi informasinya dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan dari citra tersebut. Kemudian penggunaan dari pengolahan citra digital dalam berbagai bidang, contohnya adalah kedokteran, industri, surveillance, dan pemrosesan gambar. Dan dalam hal ini, pemrosesan gambar atau pengolahan citra itu dalam hal ini selalu berkembang secara dinamis, semakin besar, ya, diseiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia teknologi informasi, seperti itu. Jadi, para mahasiswa ataupun pengajar seperti saya dan dosen dan lain-lainnya itu emang diharapkan untuk terus belajar dan mengembangkan teknologi-teknologi terbaru, salah satunya adalah dengan pengolahan citra digital ini. Contoh aplikasinya adalah ya deteksi wajah yang secara umum sudah banyak digunakan, pemrosesan medis, pengenalan pola, dan pengawasan keamanan. Ya, kebanyakan dari semua bidang yang ditekuni pada pengolahan citra ini ya digunakan untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti pemrosesan medis, pengenalan pola untuk bagian security, ya, keamanan misalkan kita ada deteksi dengan menggunakan CCTV dan sebagainya gitu. Jadi pengolahan citra digital ini bisa sangat berpotensi dikembangkan untuk kedepannya di berbagai macam hal untuk mempermudah dan
lebih mempermudah dan mengembangkan kemajuan zaman pada manusia itu tertentu. Manusia tersebut maksudnya. Kemudian konsep pengolahan citranya. Nah, ini saya mengulang materi yang ada di pertemuan sebelumnya ya, karena ini masih dalam materi pengolahan citra digital ya. Intinya dalam konsep dasar pengolahan citra di sini, kita itu sebenarnya akan mengolah yaitu yang disebut dengan pixel, yaitu elemen terkecil dalam sebuah citra digital ya. Citra digital itu mungkin kita secara umumnya kenal dengan yang namanya foto seperti itu. Dalam foto itu, kalau kita terus zoom sampai nilai terkecil itu akan berbentuk kotak-kotak ini, seperti ini ya. Nah, kotak tersebut seperti Excel itu ada kolom, ada baris seperti itu ya. Nah, dalam satu kotak ini itu disebut dengan pixel ya, atau elemen terkecil dalam suatu citra digital. Nah, di dalam kotak tersebut memiliki nilai yang merepresentasikan warna atau intensitas dari suatu gambar tersebut. Jadi kalau kita zoom terus sampai nilai terkecil, titik terkecil, zoom kita sudah tidak bisa menzoom lagi, maka akan ketemu dengan yang namanya kotak kecil yang disebut dengan pixel. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam satu pixel itu otomatis karena berbentuk kotak ada terdapat nilai kolom dan nilai si baris seperti itu ya. Nah, kemudian dari nilai pixel tersebut karena berbentuk kotak-kotak tersebut ya dalam satu nilai pixel tersebut itu pasti kalau kita representasikan itu dalam satu gambar itu akan membentuk sebuah matriks. Matriks itu apa ya? Jadi dalam satu pixel itu nanti ini contoh ya, contoh misalkan gambar ini ada pixel ya ini pixel ke 0,0 gitu, baris ke 0, kolom ke 0. Nah, di dalamnya terdapat 3 nilai ya ataupun beberapa nilai yang bisa kita representasikan karena dalam citra digital ini ada setahu saya ada 2 yaitu RGB atau CMYK ya. Dan matriksnya itu sini sebagai representasi digital dari citranya. Nah, kalau ini nilai terkecil, kalau ini nilai dari satu pikselnya itu ya. Di mana setiap elemen mewakili nilai pikselnya. Contoh, di sini katakanlah dalam satu kolom dan baris ini kotak-kotak ini ada 3 nilai dalam satu pikselnya itu ada nilai R, G, sama B, di mana nilai R-nya itu berkisar antara 0 sampai 255, G 0 sampai 255, dan B 0 sampai 255. Nah, contoh, di sini nilai R-nya 226, ya, 226 berarti hitam, 137 itu green-nya, B-nya 125, ya. Nah, nanti dari gabungan R 226, 137, dan 125 ini akan menghasilkan sebuah gambar dari satu titik piksel gitu ya. Jadi berarti kalau misalkan satu gambar itu banyak piksel ya berarti banyak nilai RGB yang lainnya ya. Nah, dalam mata kuliah pengolahan citra digital ini secara umum kita itu akan mengolah matriks ini. Matriks nilai ini menjadi nilai-nilai yang akan kita tuju ataupun mengambil informasi dari nilai-nilai ini yang akan kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan informasi seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya inti dari pengolahan atau konsep pengolahan citra digital ini adalah tentang bagaimana mengolah matriks ini, ya itu. Kemudian representasi digitalnya ya otomatis nanti ketika nilai-nilai dalam satu matriks ini digabungkan akan membentuk sebuah gambar itu atau disebut dengan citra. Indonesia citra gitu ya. Citra direpresentasikan sebagai kumpulan nilai piksel yang tadi berbentuk matriks tersebut ya yang tersimpan dalam sebuah matriks. Ya, jadi kalau kita ekstrak gitu ya nilainya dalam sebuah gambar itu ya sebenarnya nilainya adalah sebuah matriks. Dalam hal ini RGB, jadi satu piksel itu ada R, ada G, ada B. Gitu ya. Nah, ini ada mungkin kesalahan sampai 225. Setahu saya sampai 256 atau 226 gitu ya. Koreksi jika saya salah gitu. Intinya range nilainya sama segitu ya. R segitu, G segitu, B segitu ya. Jadi R itu red, B itu green, B itu blue ya gitu. Jadi RGB. Ya. Nah, ini konsep pengolahan citra yang lain ya intinya citra RGB itu ya dalam satu citra RGB ya di sini biasanya gambar ini selalu digunakan dalam mata kuliah pengolahan citra digital ya. Jadi dalam satu citra RGB itu punya yang disebut dengan kanal merah atau kanal red gitu ya atau R-nya. Kemudian punya kanal hijau atau green atau G.
dan punya kanal biru ataupun channel biru disebut dengan blue. Nah, ketiga kanal ini atau channel ini juga digabungkan akan membentuk sebuah citra RGB. Nah, sebenarnya yang sebenarnya sudah saya sebutkan, konsep dasar dari pengolahan citra adalah bagaimana kita mengolah matriks dari nilai setiap kanal atau setiap channel ini menjadi apa yang akan kita inginkan atau informasi apa yang akan kita ambil dari sebuah gambar ini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bab yang kedua kita akan membahas tentang persiapan lingkungan pengembangan. Jadi ketika kita membicarakan apa itu pengolahan citra digital, ya, kita akan membahas tentang lingkungan pengembangan apa atau integrated development environment atau IDE atau aplikasinya apa gitu ya yang kita pakai untuk mengelola citra digital itu gitu ya. Jadi aplikasinya itu banyak yang kita gunakan untuk mengolah citra digital itu, cara satunya yang nanti saya gunakan adalah Google Colabs. Mungkin mahasiswa di sini menggunakan Jupyter Notebook sama saja sebenarnya ya, cuman mungkin Jupyter Notebook itu offline, kalau Google Colab itu harus online seperti itu. Kemudian ada Visual Studio Code yang jauh lebih ringan ya. Ini juga bisa digunakan, sama ini juga bisa offline. Kemudian ada PyCharm sama kayak gitu offline, cuman pengembangannya jauh lebih banyak ya. Sebenarnya lingkungan pengembangan atau aplikasi yang digunakan itu hanya sebagai jembatan ya, karena apapun lingkungan pengembangannya itu bergantung kepada penggunanya. Jadi tujuannya mau seperti apa, apakah itu online ataupun offline, ya itu sama saja ya. Jadi apapun yang digunakan itu sama saja. Yang saya gunakan sekarang Google Colabs karena PC yang saya gunakan itu dengan speknya kurang minimum untuk mengelola citra, karena sepengalaman saya ya, sepengalaman saya kuliah dan penelitian di skripsi dan di tesis itu, ketika pengolahan citra itu perlu menggunakan spek komputer yang lumayan istilahnya ya, high spesifikasinya masih menengah ke atas lah kayak gitu ya, menengah ke atas spesifikasinya. Dan kalau menggunakan perangkat yang saya miliki itu pengolahannya tidak bisa efisien ataupun tidak bisa bagus kayak gitu. Makanya saya menggunakan Google Colab yang di mana servernya menggunakan server Google gitu. Jadi sedikit terbantu untuk environment yang saya miliki itu bisa kebantu di Google Colabs. Nah, kalau kalian ya silakan itu menyesuaikan dengan apa yang dituju. Jadi kalau misalkan hal yang mungkin simpel-simpel ya bisa saja menggunakan offline gitu. Jadi kalau misalkan yang nanti tinggi-tinggi, kalau emang spek komputernya mumpuni ya tidak apa-apa gitu ya menggunakan offline. Tapi kalau saya di sini menggunakan Google Colab, tapi kelemahannya yaitu harus online kayak gitu. Ya, itu hanya pemilihan untuk menggunakan aplikasi atau lingkungan pengembangannya. Nah, di sini saya akan contohkan, mungkin ini adalah materi mengulang lagi dari materi sebelumnya ya. Saya mengulas lagi saja karena masih dalam satu pembahasan yaitu tentang pengolahan citra digital. Di sini pengolahan citra digital itu sebenarnya tidak harus menggunakan Python ataupun Google Colabs ya. Sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dengan NetBeans atau apapun itu bisa. Cuman yang umum digunakan sekarang mungkin ada Python, ada MATLAB, ya mungkin kayak gitu dan lain sebagainya itu ya. Jadi untuk di sini saya akan lebih perkecil lagi yaitu pengolahan citra digitalnya menggunakan Python, menggunakan IDE-nya adalah Google Colabs. Ini contohnya ya. Ini ada pengolahan citra digital. Nah, ketika kita melakukan pengolahan citra digital, alangkah baiknya ya kita sudah memiliki kemampuan untuk istilahnya tahu dasar-dasar dari pengolahan citra. Nah, contohnya di sini ya. Di sini yang pertama itu ya seperti biasa kalian harus bisa tahu caranya membaca gambar, ya membaca gambar. Contohnya ini gambarnya, membaca gambar atau membaca citra dimasukkan ke dalam lingkungan pengembangannya ataupun aplikasinya. Ya, yang pertama itu harus bisa kalian membaca citra, ya membaca dan menampilkan ya otomatis ya. Ya, dalam hal ini kalau menggunakan Python menggunakan oke, mungkin kurang besar ini saya perbesar menggunakan sintak ataupun codingan IMG, IMRead gitu ya. Nah, ini kalau di Python itu mengimport ini ya, beberapa itu yang terpenting itu ini dulu. Nah, ini ya yang kita gunakan ya.
library yang kita gunakan di Python untuk mengembangkan OpenCV gitu ya. Jadi OpenCV Python-nya itu di sini. Jadi kita harus inisiasi terlebih dahulu. Ini mungkin di seminar ini mungkin saya sampaikan nanti prakteknya, mungkin saudara-saudara sekalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan komponen ataupun PC atau laptop pun ataupun environment-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, karena di sini masih dasar mungkin bisa menggunakan Jupyter Notebook kayak gitu. Ya, di sini pakai OpenCV ya, ininya apa namanya library-nya, menggunakan OpenCV Python sebagai library-nya. Yang pertama yang menurut saya harus dikuasai adalah yang pertama itu harus bisa membaca dan menampilkan sebuah gambar di Python-nya. Kemudian yang kedua itu harus bisa istilahnya mengolah resize, rotate, dan flip ya. Karena itu dasar dari pengolahan citra. Jadi dari tadi membaca, kemudian mengelola, kemudian resize. Karena dengan tahu skill-skill dasar ini nanti akan kepake nantinya kita memahami bagaimana pengolahan citra, bahkan sampai mengekstrak informasi dari sebuah citra tersebut ya. Nah, itu ya rotate, flip, kemudian resize dan sebagainya, kemudian mengubah menjadi grayscale. Nah, ini penting sekali bila mana nanti para mahasiswa ingin berkutat misalkan nanti skripsinya pengen tentang citra digital gitu ya. Sepengalaman saya mengubah citra menjadi grayscale itu adalah skill paling sering dilakukan oleh yang akan melakukan penelitian tentang pengolahan citra seperti itu, karena dengan grayscale ya ini nilainya itu jauh lebih sedikit daripada RGB ya. Berarti grayscale itu kan nilainya cuma 2 ya, nilai putih dan hitam gitu ya. Jadi pengolahannya akan lebih cepat seperti itu ya. Nah, grayscale kemudian terus kemampuan-kemampuan yang lain misalkan flip, rotate dan sebagainya. Kemudian ini juga menambahkan pengurangan citra. Nah, ini kalau yang tadi flip itu biasanya dilakukan untuk misalkan menyamakan bentuk semua foto. Nah, nanti kepakainya di mana nanti akan saya ceritakan di bab selanjutnya ya. Intinya ini, kemudian penambahan dan pengurangan citra ini berhubungan dengan misal penambahan apa sih namanya cahaya ya, pencahayaan dari sebuah citra ya. Kalau ditambahkan biasanya lebih terang, kalau dikurangi ya berarti lebih gelap seperti itu. Ya gitu. Kemudian perkalian juga sama seperti itu. Ini skill-skill dasar gitu ya pengolahan citra. Kemudian kemudian ini ya blur, ini filter blur yang biasanya digunakan untuk menghilangkan noise. Jadi kalau misalkan nanti akan melakukan skripsi atau penelitian dengan citra itu, banyak citra yang noise gitu ya. Biasanya dikurangi noise-nya itu ya dengan menggunakan filter ataupun blur seperti ini. Ya. Jadi itu kemudian ini untuk tahu bentuk biasanya ya kalau ini tuh pengasahan ya. Nah, ini bisa kalian nanti saya sudah share di di PDF-nya ya. Link menuju skill-skill dasar pengolahan citra menggunakan Python itu di PDF, kalau kalian klik nanti bisa kalian coba sendiri gitu ya. Kalau menggunakan Jupyter Notebook ya bisa tinggal dikopas-kopas kayak gitu. Nah, ini contohnya ini menggunakan edge detection, metodenya yang dasar-dasar saja menggunakan Kenny edge detection. Itu bisa dicari ya, karena kalau kita bahas tentang metode mungkin akan ada satu seminar lain, tidak akan bisa dalam seminar kali ini dijelaskan sepenuhnya ya kayak gitu. Kemudian deteksi Kenny ini lebih ke kita, kalau yang tadi itu kalau yang untuk penambahan citra, pengurangan, perkalian, flip, rotate dan sebagainya itu ke tahap di mana kita akan sebelum penelitiannya. Nah, kalau menggunakan edge detection ini kita di tahap untuk tahu bahwa di dalam citra ini informasinya ada apa aja. Karena dengan bentuk ini kita akan tahu objek apa dalam gambar kita seperti itu. Dengan kita mengubah si gambar hanya si tepiannya aja atau garis pinggirannya aja, dengan sebegitu si komputer akan lebih tahu bahwa ini tuh bentuknya seperti apa gitu. Ya, karena mungkin kita akan bisa sebagai manusia bisa tahu ya dengan melihat gambar seperti ini itu akan terlihat wajah manusia atau wajah wanita kayak gitu. Tapi kalau
dilihat dari komputer yang sebagai alat yang akan kita gunakan untuk pengolahan citra digitalnya itu, dia tidak akan tahu ini tuh wanita. Nah, dengan memberitahukan sebagai bentuk atau face detection ini, kita akan sedikit istilahnya membantu komputer untuk mengetahui bahwa dalam gambar ini terdapat bentuk wanita itu. Terlepas dari gimana cara memberitahunya nanti akan dibahas di istilahnya mata kuliah klasifikasi objek seperti itu ya. Intinya ini adalah skill-skill dasar yang menurut saya harus dimiliki ketika kita akan melakukan penelitian pengolahan citra digital seperti itu. Kemudian ini scaling ya. Nah, ini tadi scaling itu mengubah gambar menjadi lebih besar. Ini maksudnya lebih kecil kalau ini ya, di scale lebih kecil jadinya lebih blur seperti itu. Nah, ini rotasi yang tadi saya bilang. Kemudian translasi memindahkan ya. Nah, ini histogram untuk tahu jumlah pixel yang ada dalam sebuah gambar seperti itu ya. Nah, histogram RGB. Nah, kalau ini histogram intensitas gambar grayscale, kalau ini intensitas gambar secara RGB. Jadi yang merah itu red, yang biru itu blue, dan yang hijau adalah green seperti itu. Ya, itu dasar-dasar pengetahuan yang harus kita miliki ketika kita akan mengelola citra digital. Contohnya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan aplikasi Google Colabs gitu. Nah, secara umum di bab keempat ini kita akan bahas tahapan umum untuk pengenalan wajah. Nah, dalam bagian ini saya akan menjelaskan secara umum ya, sebenarnya ketika kita membahas tentang apa yang disebut dengan pengenalan wajah atau klasifikasi wajah atau klasifikasi objek gitu ya, banyak tahapannya gitu. Jadi nggak terpatok di seperti ini aja gitu. Tergantung penelitiannya mau seperti apa, tergantung dengan gambarnya seperti apa dan tujuan akhirnya seperti apa gitu. Jadi ini adalah tahapan umum. Jadi yang biasanya digunakan. Tapi kalaupun berbeda ataupun ada sedikit penambahan dari tahapan ini, yaitu sangat wajar karena bergantung dengan kebutuhannya seperti apa, tujuan informasi yang didapat seperti apa, keadaan datanya seperti apa, kayak gitu ya. Paling ini sih keadaan datanya ya. Kemudian, nah ini saya jelaskan secara umumnya aja. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan pengenalan wajah itu ya kita harus mengumpulkan dataset ya. Mengumpulkan dataset apa? Ya dataset wajah. Contohnya di sini ya, di sini saya contohkan gitu ya. Saya contohkan mengumpulkan dataset dari situs Kaggle ya. Bisa dicari aja di Google itu Kaggle ya, seperti ini situsnya kaggle.com. Nah, ini adalah situs. Nah, ini ketika kalian ingin melakukan istilahnya mengambil datasetnya apa? Nah, kalau pengenalan pola wajah ya berarti dataset tentang wajah gitu ya. Contoh yang sudah saya download adalah seperti ini ya. Nah, ini di sini saya sudah punya dataset male and female. Nah, contoh di sini kemudian ada juga face or original image dataset. Nah, contoh di sini yang saya gunakan ya. Contoh di sini saya ada original image dari Kaggle yang sudah saya download dari beberapa public figure ataupun artis di luar negeri ya. Contohnya di sini ya saya juga gak kenal semua ya, intinya kayak gitu ya. Nah, kayak gini beberapa public figure. Nah, kemudian dari sini itu, dari pengolahan citra itu, ya kita juga dari Kaggle ini bisa dapat wajahnya saja gitu ya, wajahnya saja yang dimana di sini sudah saya sudah saya nah ini ya, jadi beberapa wajah dari public figure atau artis di luar negeri. Nah, ini dataset yang harus kita kumpulkan kalau kita ingin membuat sebuah pengenalan wajah atau metode pengenalan wajah. Jadi kita ingin istilahnya membuat sebuah aplikasi pengenalan wajah dari wajah-wajah dari public figure di luar negeri kayak gitu. Ini contohnya. Jadi kita emang harus ketika akan menggunakan pengenalan wajah itu harus mengumpulkan dulu datasetnya. Ya, berarti kalau kita ingin menghimpun wajah-wajah orang Indonesia, contohnya di sini satu data Indonesia, di situ ada beberapa ya dataset tentang wajah-wajah orang Indonesia mungkin di situ. Intinya harus mengumpulkan dulu dataset. Nah, kemudian dari dataset yang kita miliki itu harus dilabeli dulu, memberi namanya. Contoh tadi yang saya contohkan itu
diberi nama sesuai dengan nama artisnya. Tapi dalam hal ini itu ketika kita akan mau pengenalan selanjutnya ataupun ke tahap selanjutnya, maksudnya labeling dan anotasi ini adalah kita membuat agar si wajah-wajah ini itu hanya berbentuk seperti ini. Jadi pelabelannya itu ya 1, 2, 3 JPG disamakan gitu ya. Samakan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi disamakan ya, disamakan pelabelannya agar nanti karena untuk bagian ini itu ya, bagian wajahnya ini kan semuanya nanti kita akan di random ya gitu. Jadi untuk pelabelannya itu disesuaikan saja dengan misalkan mau bagian nama atau mau menggunakan ID ya. Kalau sini saya menggunakan ID jadi semuanya disamakan gitu. Jadi mulai 1 sampai di sini total ada 2.562 foto ya yang saya dapat dari Kaggle gitu. Ya, dapatnya dari mana Kaggle ini ya mungkin ada donatur yang ini karena saya mengumpulkan 2.500 wajah public figure capek juga ya banyak ya. Makanya saya di sini download contohnya gitu. Ya. Nah, terus dari labeling dan anotasi ini biasanya untuk tahapan selanjutnya adalah kita akan membagi dataset tersebut. Ya. Dibagi 2 yaitu data training dan data testing. Ini kalau misalkan kita ingin membuat sebuah penelitian tentang klasifikasi objek kayak gitu. Nah, contohnya trainingnya di sini ya berarti biasanya misalkan jumlah jumlah gambarnya itu ada 1.000. Biasanya untuk menggunakan training itu untuk pelatihan ya, melatih si Python tadi atau melatih si komputer agar bisa mengenali wajah objek tertentu. Nanti saya akan contohkan contohnya ya. Di sini ininya tahapan umumnya aja. Itu data training biasanya jauh lebih banyak ya, pasti harus jauh lebih banyak. Jadi melatih si bahasa pemrograman atau si si aplikasi kita agar bisa mengenali sebuah wajah. Nah, batasan ataupun ukuran si aplikasinya itu bisa mengenali wajah atau enggak nanti di testing. Jadi ketika kita sudah punya dataset, udah dilabeli, nah kita bagi itu datanya. Ya, ada testingnya sedikit aja biasanya pembagiannya adalah 80%, 20%. 80% untuk training dan 20% untuk testing. Gitu ya. Jadi 80 training untuk melatih si sistem atau si aplikasi untuk tahu wajah-wajah. Nah, 20%-nya itu untuk untuk testing ya, untuk mengetes gitu ya. Apakah trainingnya sudah berhasil atau belum gitu. Nah, di dalam training dan testing ini, di dalamnya itu yang pertama ada deteksi wajah. Nah, di deteksi wajah ini ada banyak metodenya, ada banyak istilahnya ilmu-ilmu atau algoritma yang dipakai. Nah, di sini saya akan menyebutkan nama-namanya aja karena kalau menjelaskan tentang metodenya tidak akan cukup waktunya, harus ada satu pertemuan lagi mungkin beberapa pertemuan karena kalau di mata kuliah juga satu mata kuliah 3 SKS ya kalau kita belajar tentang yang disebut dengan metode pengolahan citra gitu ya. Ya, metode-metodenya seperti Cascade Classifier, Histogram of Oriented Gradient, HOG, atau yang paling banyak itu CNN ya, ataupun jaringan tiruan gitu. Kemudian dari deteksi wajah ini, nah udah tahu tuh wajahnya bagian mana dalam foto itu yang terdeteksi sebagai wajah, ya terdeteksi sebagai wajah. Nah kemudian diekstraksi fiturnya, fitur yang disediakan di sini meliputi ya. Nah, si ekstraksi ini digunakan sebagai informasi, ya, informasi dari bentuk wajah, misalkan si A bentuk wajahnya misalkan oval, ada yang kotak, mungkin ada yang bulat, kayak gitu ya. Posisi mata, nah itu si posisi training di training itu kita dituntut agar memberitahu ataupun si mesin itu agar tahu bentuk wajah si ini seperti apa, posisi mata seperti apa, hidung, mulut, dan tekstur kulit dan sebagainya gitu ya. Jadi si sistem itu sudah tahu bahwa muka itu di sini di deteksi wajah. Kemudian data-data dari setiap muka itu tahu kayak gitu. Misalkan ada katakanlah orang A wajahnya ini, posisi mata ini, hidung ini, mulut ini, tekstur ini, kulit ini. Nah, sistem udah tahu tuh sistem seperti apa disimpan. Oh, ini data yang pertama data B wajahnya seperti apa, matanya apa, hidung, mulutnya, dan segala berarti yang B ya itu. Jadi itu yang proses yang kedua ya, deteksi wajah kemudian ekstraksi fitur sebagai nilai yang menjadi dasar bahwa
si sistem itu atau si aplikasi itu atau si bahasa pemrograman itu tahu objek-objek tertentu gitu. Nah, kemudian nanti setelah tahu-tahu ini kita cocokkan dan identifikasi untuk tahu evaluasi hasilnya menggunakan data testing ini. Apakah benar si sistem itu sudah mengetahui objek A, objek B, objek C, objek D dan sebagainya. Nah, itu fungsinya ya sebagai pembagian dataset tadi. Nah, itu tahapan umum. Sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai tahapan ini. Yaitu mungkin nanti di sini kalau ketika kita mengumpulkan dataset ternyata fotonya ukurannya beda-beda. Misalkan ada yang satunya pakai kamera apa gitu ya, HP-nya, ada yang satu lagi kamera misalkan DSLR gitu ya. Itu kan dari segi jumlah piksel juga beda. Nah, itu dibutuhkan normalisasi ataupun nanti setiap foto yang kecil harus digedein, harus yang gede harus dikecilin misalkan biar ukuran semua fotonya sama gitu ya. Nanti di sini sebenarnya ya. Cuman ini saya tidak sebutkan karena itu mah bergantung ke keadaan dari setiap datasetnya gitu. Jadi misalkan noise yang satu noise-nya nggak ada ya berarti nggak usah di-blur atau diapa-apain. Yang satu banyak blur-nya ya berarti harus dinormalisasi. Semua datasetnya harus disamakan, entah itu gambar, entah itu jumlah piksel, bentuk, ya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ya seperti yang tadi saya contohkan ya, itu nih hitungnya jadinya kan hampir sama ya, hampir-hampir sama. Nah ini tuh. Walaupun sudut pandang atau angle pengambilan gambarnya itu berbeda, tetapi dari segi pikselnya itu ukuran ataupun ininya sama ya, kayak gitu. Oh ya, jadi si ukuran fotonya, bentuk fotonya yang diambil sama. Supaya si sistem tuh tahu, oh ini tuh wajah gitu. Si sistem tuh tahu, oh ini tuh objek wajah gitu. Mau pakai kacamata ya kayak ataupun enggak kayak gitu ya. Intinya tahu kayak gitu. Lanjut lagi ke evaluasi dan hasil yang nanti dihitung, ada perhitungannya seperti itu. Apakah sistem kita itu sudah bisa mencocokkan wajah atau enggak? Nah, untuk melakukan pengolahan atau pengenalan pengolahan ini ya, pengolahan wajah ini, pengenalan objek wajah ini, salah satunya yang digunakan adalah menggunakan OpenCV. Ya, OpenCV sendiri adalah singkatannya adalah Open Source Computer Vision Library atau perpustakaan sumber terbuka yang saat ini populer ya dan banyak digunakan untuk pengolahan citra dan pengenalan pola. Pola di sini ya yang tadi saya sebutkan ya. Jadi pola itu akan merepresentasikan nanti bentuk dan bentuknya itu bisa merepresentasikan apa objek yang ada dalam gambar tersebut. Dikembangkan oleh Intel udah lama dari tahun 99 ya. Jadi kalau sekarang 2024 udah berkembang mungkin sangat pesat kayak gitu ya. Nah, ini menjadi standar de facto dalam komunitas pengolahan citra komputer dan memiliki berbagai fungsi yang luas di berbagai aplikasi, termasuk salah satunya adalah pengenalan wajah. Fungsi dan tujuan yang terutamanya adalah pola citra dan visi komputer atau penglihatan yang digunakan ataupun yang dilakukan komputer serta keunggulannya dalam menangani berbagai tugas seperti deteksi bentuk, pengenalan dan pelacakan sebuah objek. Kayak gitu ya. Ini contohnya OpenCV, sebenarnya banyak yang lain, tapi ini contoh yang sering secara umum digunakan. Pengenalan konsep OpenCV masih deteksi wajah dengan OpenCV adalah metodenya banyak penggunaan cascade classifier atau dan histogram oriented gradient. Nah, ini saya sebutkan aja ya sekali lagi karena kalau metode itu mungkin nanti di mata kuliah kalian selanjutnya gitu mungkin akan dibahas ya untuk mendeteksi wajah dalam gambar. Ini mah istilahnya sepintas tentang apa aja yang di dalam OpenCV itu ya. Terus metode ekstraksi fiturnya menggunakan local binary pattern. Jadi ada pola dari si gambar ya untuk mengekstraksi fitur wajah yang penting. Metode pengenalan wajahnya itu menggunakan KNN, Canary Snackboard ataupun SVM, Super Vector Machine untuk mengidentifikasi individu berdasarkan fitur wajah. Nah, itu juga sama. Pokoknya metode-metode di sini saya tidak jelaskan secara detail ya, karena harus ada satu mata kuliah lagi untuk menjelaskan tentang metode tersebutnya gitu. Nah, kemudian tantangan dan solusinya, jadi si OpenCV juga punya apa namanya, punya kekurangan ya, ya seperti teknologi pada umumnya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Jadi ya ada kekurangan ya yang sering dihadapi ketika menggunakan pengenalan wajah menggunakan OpenCV seperti
variasi pencahayaan. Jadi kadang menggunakan OpenCV itu tidak konsisten warnanya gitu ya. Rotasi wajah itu jadi sering, variasi ekspresi dan sebagainya. Solusinya ya otomatis selalu dikembangkan ya. Jadi permasalahan yang dihadapi atau yang dimiliki oleh sebuah teknologi, salah satu OpenCV itu, sama pengembangnya itu selalu dikembangkan dan disempurnakan walaupun belum sempurna gitu ya. Cara mengatasi tantangan tersebut dengan menggunakan teknik-teknik dan metode yang tersedia dalam OpenCV. Ya, salah satu tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Jadi dasar-dasar teknik pengolahan citra itu harus dipelajari dulu. Untuk apa ya? Untuk menghadapi kekurangan dari si konsep OpenCV ataupun si library OpenCV ini. Nah, ini saya akan contoh pengenalan wajah ya dengan menggunakan Python. Untuk yang ini mohon maaf saya tidak bisa share apa namanya shortcutnya. Jadi mungkin nanti diperhatikan aja karena ini direkam juga ya. Karena kenapa? Karena si Google Colabs-nya ini bergabung ke drive saya gitu ya untuk memasukkan si datasetnya gitu ya. Ini saya contohkan saja ya dari website dari Google Colab saya, face detection. Nah, ya ini mungkin ada, nah ini ya contoh, ini mah ya contoh. Nah, seperti biasa ya ketika kita ingin menggunakan OpenCV dalam lingkungan pengembangan kita atau aplikasi yang kita gunakan ya kita harus install dulu library-nya, pip install OpenCV Python. Kemudian nah di sini di sintak ini itu saya mensinkronkan antara Google Colab menggunakan ya akun Google saya dengan Google Drive saya untuk penyimpanan si apa namanya datasetnya yang tadi saya tunjukkan ini ya, datasetnya yang saya tunjukkan. Ada 2562 ya yang saya download dari Kaggle gitu. Kemudian di sini adalah sintak untuk apakah folder yang akan saya kelola itu sudah benar apa enggak. 40 sudah betul. Nah, kalau ini tidak sering saya gunakan, ini adalah yang tadi saya gunakan di bagian ini ya, di bagian mana ini. Kan ini saya udah ngumpulin dataset tuh, download di Kaggle. Kemudian saya labeling. Nah, saya labelingnya pakai apa? Pakai sintak ini ya. Pakai sintak ini. Karena labeling itu tidak harus berkali-kali, sekali aja. Nah, di sini saya merubah namanya menjadi seperti ini ya. Namanya itu jadi orang titik ID-nya apa titik JPG sebagai ekstensinya gitu ya. Nah, di sini saya pakai ini. Cuman tidak sering saya gunakan karena untuk merubah doang untuk pelabelan aja gitu ya. Kemudian di sini saya gunakan semuanya itu sebagai training ya karena di sini yang akan saya fokuskan adalah untuk mencocokkan aja. Jadi tidak harus testingnya tidak harus terlalu banyak ya. Kemudian ini ya seperti biasa ini adalah contoh bagian ekstraksi fitur deteksi wajah, ekstraksi fitur dan pencocokannya. Ini di bagian library-nya ini kita buat fungsi untuk mengambil data pelatihan dan labelnya ya. Di sini saya menggunakan nah ini bagian dimasukkan apa namanya project foldernya ya. Ini saya tunjukkan saja ya. Saya coba jalankan. Tapi mungkin nanti ada sedikit waktu karena proses untuk si apa namanya si Google untuk mengelola gambarnya gitu ya. Nah, udah. Ini juga sudah folder sudah tempat sudah betul. Ini saya skip dulu karena sudah ini juga ya, sudah di apa ID ID-nya sudah saya ini. Kemudian saya langsung ke sini aja. Saya jalankan. Nah, ini sudah masuk ke mengambil data pelatihan dan label dari Google gitu ya, Google Drive. Kemudian udah dimasukkan ke menjadi sebuah dataset. Kemudian dilakukan ekstraksi dan pelatihan atau training menggunakan recognizer, menggunakan tadi ya algoritma L, LBH tadi ya.
agak sedikit lama. Kemudian nanti akan dilakukan ya deteksi wajahnya di sini ya, menggunakan ini algoritma Harris Cade frontal face ya. Kemudian nanti akan diuji dan dites setelah semua training ini selesai. Kita akan uji ya dengan mengupload sebuah gambar. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah saya tadi gunakan gitu ya. Kemudian nanti akan diidentifikasi benar nggak hasilnya. Kemudian akan muncul persen keberapa, confidence-nya berapa. Confidence ini adalah nilai si sistem itu mengenalinya seberapa yakin ya gitu ya. Masih berjalan ya. Nah, memang seperti ini ya kalau kita istilahnya bergerak di penelitian pengolahan citra digital, yaitu harus menggunakan spek ataupun resource yang istilahnya grafiknya bagus kayak gitu, karena ya gambar itu bukan 1 2 tapi seperti yang tadi saya punya itu 2.500-an atau 2.000 lebih gitu ya. Karena semakin banyak mungkin akan membuat semakin sistem semakin yakin atau confidence kan semakin tinggi ya gitu. Jadi semakin bagus lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini udah selesai nih. Saya akan upload gambar ya. Nah, upload gambar di sini. Saya contohnya artis-artis yang secara ini saya tahu aja ya. Contohnya apa ini? Ini aja nih, Robert Downey Junior. Ya, contohnya ini mungkin ya. Kita masukkan, open. Nah, akan diproses seperti itu. Nah, ini persennya adalah persen ke 934 dengan confidence 60 ya. Coba kita cek apakah benar persen ke 934 adalah si Robert Downey Junior. Ya, coba kita lihat di sini di bagian faces. Face. Kita ke berapa tadi? Jangan lupa. Ke 934. 934. 934. 934. Nah, ini ya. Ini 1934 benar, benar ya. 1934 adalah wajah dari si Robert Downey Junior gitu. Ini nggak pakai kacamata, di sini juga. Oh, ini padahal pakai kacamata ya, tapi dia bisa kenal gitu ya. Walaupun pakai kacamata. Jadi 1934 wajah si Robert Downey di sini juga dengan akurasi confidence-nya 60 gitu ya. Semakin besar semakin bagus ya berarti ya. Berarti sudah bisa terbukti bahwa si sistem ini sudah bisa mengenali objek tertentu gitu ya. Ya, itu. Jadi itu contoh pengenalan atau pengolahan citra digital ya, pengenalan wajah menggunakan OpenCV. Nah, sebenarnya banyak lagi contohnya di sini yang dataset yang belum saya olah, yaitu mungkin bisa nanti membedakan antara face male ataupun female ya, wanita atau laki-laki atau perempuan. Di sini ada datasetnya tuh ya, ada banyak, ada berapa ini? Ada 2720 ya, dataset laki-laki. Kemudian ada dataset female, ini dapat dari Kaggle ya, sama kayak gitu. Nah, ini perempuan gitu. Nanti sama, ketika kita masukkan ke sistem kita, diupload, dia akan tahu personnya itu di sini kalau ini apa si foto dia akan tahu male atau female kayak gitu ya. Apakah dia female atau male kayak gitu. Cuman ini belum saya. Ini contoh ya, contoh dari sebuah pengolahan citra digital fokusnya ke pengenalan wajah. Seperti itu ya. Itu contohnya ya dari pengenalan wajah dengan menggunakan Python. Jadi itu hanya contoh sederhana kecil ya yang saya buat untuk materi kali ini. Nah, kemudian label citra dan confidence. Nah, ini contoh dari contoh saya tadi ya. Gitu. Nah, jadi dalam contoh pengolahan citra saya tadi, pengenalan wajah saya tadi, itu ada label citra dan nilai confidence-nya. Dalam konteks pengenalan wajah, label biasanya mengacu pada identifikasi atau klasifikasi individu yang dikenal oleh sistem. Jadi si sistem itu kenal si label ini sebagai foto nomor berapa gitu ya. Kan saya tadi masukinnya foto Robert Downey Junior, dia bilangnya person 934. Nah, kita cek aja di sini ya, 934 itu fotonya Robert Downey Junior atau bukan ya, ternyata benar ya. Jadi berarti si sistem kita itu sudah tahu, sudah melabelkan sesuai dengan yang kita inginkan. Confidence sendiri atau kepercayaan adalah nilai yang mengukur seberapa yakin sistem dalam memprediksi label. Ya, label
tertentu untuk gambar wajah yang diamati. Dalam beberapa kasus, confidence dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keyakinan sistem, ya, terhadap prediksi yang dibuatnya. Semakin tinggi nilai confidence, semakin yakin sistem bahwa prediksinya benar, seperti itu. Ya, jadi makin tinggi confidence-nya ya makin bagus, berarti dia lebih yakin bahwa dia itu benar. Jadi kan dilihat ya, walaupun si apa namanya Robert Downey Junior yang saya masukkan pakai kacamata, tapi ternyata dia tahu walaupun nggak pakai kacamata gitu ya. Nah itu salah satu berarti confidence-nya bagus gitu. Nah, untuk cara menghitung confidence dapat bervariasi tergantung pada metode atau algoritma yang digunakan dalam pengenalan wajahnya. Contohnya di sini tadi saya menggunakan LBP, Local Binary Pattern, karena OpenCV itu biasanya menggunakannya LBP. Ya, dalam metode ekstraksi fitur seperti LBP, confidence dapat dihitung berdasarkan kecocokan pola. Jadi yang tadi disebutkan ya, pola bentuk wajah, posisi hidung, bentuk hidung, jarak antara mata mungkin gitu ya. Berdasarkan dari gambar wajah yang diamati dengan gambar wajah yang dikenal. Semakin dekat pola, semakin tinggi confidence-nya, seperti itu ya. Jadi itu contoh menggunakan LBP. Contoh yang lain ini probabilitas, kelas itu untuk metode SVM, jarak dan skor itu untuk metode KNN ataupun CNN gitu ya. Nah, itu hanya contoh-contoh saja, mungkin di sini bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi istilahnya apa namanya, inspirasi untuk skripsi kalian kalau misalkan kalian mau mengambil skripsi tentang pengolahan citra digital, seperti itu. Ya, itu dari saya, ini quotes yang saya berikanlah seperti biasa ya, jika ilmu adalah sebuah harta karun, praktek adalah kunci untuk membukanya. Ya, jadi kalau ilmu tanpa praktek itu kayaknya kurang gitu ya, tidak akan bisa terbuka itu ilmunya ya. Nah, makanya telusuri dengan mendalam, eksperimen, termasuk materi dari saya, silakan bereksperimen, cari yang lebih dalam dari yang saya sampaikan, dan biarkan rasa ingin tahu Anda membimbing perjalanan belajar Anda. Jadi sebagai mahasiswa itu harus lebih punya rasa ingin tahu yang lebih tahu tentang perkembangan zaman kali ini ya. Nah, teruntuk untuk mahasiswa teknik informatika kan kalian, jadi harus lebih tahu tentang ya teknologi, ilmu teknologi yang salah satunya dengan pengelola citra digital ini. Jadi harus lebih tahu tentang perkembangan tentang dunia pengolahan citra digital ini. Saya hanya memberikan istilahnya pemantik untuk kalian lebih ingin belajar lebih banyak tentang materi kali ini. Itu ya. Kenapa pengolahan citra digital? Karena seperti quote di sini, pictures is worth thousand word, adalah sebuah gambar itu bisa berarti di dalamnya terdapat berbagai macam atau ribuan kata seperti itu. Jadi masih banyak informasi adalah yang bisa kita ambil dalam sebuah gambar seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masuk ke sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kafi Gunardi atas penyampaian materinya tentang pengolahan citra digital mengenali wajah dengan OpenCV. Baiklah, langsung kita ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab, di mana pada sesi kali ini kami memberikan kesempatan bagi 3 orang yang ingin menanyakan harap untuk angkat tangan dan menyebutkan nama beserta NIM-nya.
Baiklah, saya beri waktu sekitar 5 menit. Apabila tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke acara selanjutnya. Izin bertanya. Baik, silakan Mas Rizky. Ada kesulitan dalam membuat Mau izin bertanya, Pak. Ya, Apakah silakan. ada kesulitan saat proses pembuatan sistem pengenalan wajah tersebut, Pak? Oke. Gimana moderator, langsung saya jawab atau di input dulu? Bisa langsung dijawab, Pak. Silakan, Pak. Ada kesulitan paling kalau pengolahan citra yang paling nanti ya, kalau di proses pengolahan citra atau pembuatan sistem pengenalan wajah itu yang paling sulit mungkin ya, ada segi kesulitannya itu ya tadi mengumpulkan datasetnya ya, karena kita mau wajah yang seperti apa yang akan kita kenalkan ke sistem, itu yang pertama datasetnya, karena semakin banyak datasetnya ya otomatis semakin bagus sistemnya. Kemudian setelah kalau kita banyak mengambil dataset otomatis eh, setiap fotonya itu harus kita olah agar semua sama gitu, semua sama yang tadi saya sebutkan, bentuknya sama, jumlah pikselnya sama kayak gitu. Jadi harus kita istilahnya normalkan kalau atau kita edit satu-satu gitu ya, kita potong atau crop satu-satu kayak gitu ya. Itu kan yang kesulitan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuat sebuah sistem pengenalan wajah kan harus menggunakan sistem ataupun resource kayak PC atau komputernya yang grafiknya bagus ya, gitu ya. Berarti kalau grafiknya bagus, speknya harus rada tinggi ya, berarti ke istilahnya cost-nya ya atau harganya kayak gitu. Itu sih paling yang sepengalaman saya tuh paling. Kalau yang ke metode-metode gitu di Python udah banyak library-nya, tinggal dipanggil aja sebenarnya. Itu. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Kahfi. Jadi saya simpulkan salah satu masalahnya tadi mungkin kesulitan dalam mencari datasetnya, dan juga salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi yang layak ya, tentunya Pak ya. Ya. Iya, kurang lebih seperti Baik, itu. apabila ada yang ingin bertanya, kami beri lagi waktu 2 kesempatan bagi siapapun yang ingin bertanya. Silakan. izin bertanya. Ya, silakan Mas Dipca. Belum perkenalkan, nama saya Dipca Anugrah dari kelas TU224. Izin bertanya kepada Pak Kahfi Gunardi terkait apakah library OpenCV saja yang digunakan untuk dalam proses pengolahan citra ini seperti dalam sistem pengenalan wajah. Apakah ada library lain yang lebih populer atau lebih enak digunakan, atau emang OpenCV ini yang paling populer digunakan? Ya, terima kasih Oh ya. Mas Dipca. Oke. Ya silakan Pak, silakan untuk menjawab. Kalau sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, OpenCV ini yang paling populer ya, soalnya banyak istilahnya tutorial kayak gitu di internet juga banyak gitu, dan banyak dipakai kayak gitu. Kalau
ada yang lain ada. Saya lupa nama librarinya apa. Ada di Python juga udah disediakan librarinya, tinggal dipanggil. Hanya kalau dari kita lihat dari segi populer dan banyak tutorialnya, banyak istilahnya. Kalau error ini ditanya di Google munculnya apa gitu. Nah, kalau banyak tutorialnya ataupun yang pakai itu OpenCV salah satunya kayak gitu. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya yang paling populer dan banyak digunakan, ringan juga gitu ya, nggak banyak harus install apa gitu, tinggal dipanggil aja librarinya ya OpenCV salah satunya. Tapi mungkin ada yang lain yang lebih baik ataupun lebih sering digunakan. Cuman sepengetahuan dan sepengalaman saya OpenCV gitu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Kafi. Jadi mungkin kesimpulannya tadi mungkin ada saja ya yang lebih baik di OpenCV. Tapi kalau soal popularitas dan juga tempat atau framework yang lebih enak, mungkin OpenCV adalah yang semuanya itu ada lebih lebih enak lah gampangnya. Baiklah, satu kesempatan terakhir bagi para peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan nama beserta NIM-nya. Saya kasih waktu 2 menit bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, ini tidak ada yang bertanya dari para peserta. Tidak ada ya. Baik, apabila memang tidak ada pertanyaan, maka langsung saja, yaitu kita selesaikan seminar pengolahan citra digital kali ini. Saya selaku moderator berterima kasih kepada Bapak Kahfi Gunardi selaku pemateri seminar pengolahan citra digital yang telah berkenankan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Saya Ahmad Hafizuddin selaku moderator. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Langsung saja saya kembalikan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu sesi seminar dan tanya jawabnya kepada Bapak Kahfi Gunardi MKOM dan moderator. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita abadikan momen yang berharga ini dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Ayo teman-teman dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu lagi. Ya, sudah.
Saatnya kita memasuki tahap penutupan acara. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada setiap individu yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara seminar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal yang berharga untuk perjalanan ilmu kita di masa depan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian. Dengan ini kami nyatakan seminar ini ditutup. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya izin live ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Depi. Gue matiin ya ini ya recordannya ya. Yo. Boleh. Yang belum regis Oh, ya. berkontribusi, nanya dong, Buat nanya.